Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu menurut mereka berarti semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Nah, mereka mengatakan kalau kita mengambil hadis, berarti kita nggak menganggap Quran itu lengkap gitu kan. Nah, ini dijawab oleh para ulama, ya lengkap, tetapi lengkap secara umum, bukan secara detail. Memang ada sholat, ada zakat, tapi rinciannya bagaimana menghadapnya, caranya bagaimana, rakaatnya, rukuknya, sujudnya, salamnya dan sebagainya, itu kemudian dirinci oleh hadis begitu. Jadi likulli syai'in di situ yang berarti menjelaskan segala sesuatu itu bukan berarti segala sesuatu sampai sedetail-detailnya, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum memang dijelaskan dalam Al-Quran. Itu bantahannya gitu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini mereka menganggap atau punya tuduhan bahwa Al-Quran seandainya memang diperintah, kembali hadis ya, seandainya memang diperintahkan untuk menjadi sumber atau dijadikan sumber dalam agama Islam, maka hadis tentu sudah ditulis pada masa Nabi. Menurut mereka begitu. Ternyata tidak, menurut mereka. Yang ditulis Al-Quran, yang telah dibukukan Al-Quran, hadis tidak. Itu. Maka dengan demikian hadis berarti tidak dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Pendapat ini dibantah bahwa kalau sama-sama tidak dibukukan, itu Al-Quran zaman Nabi juga belum pernah dibukukan. Al-Quran dibukukan baru pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi udah wafat. Kalau masalahnya ditulis zaman Nabi juga, hadis juga ditulis. Ya. Banyak data-data dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa hadis itu ditulis pada masa Nabi. Bahkan sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Amr bin As itu disebut-sebut sebagai orang yang pertama menulis hadis di hadapan Nabi atas restu Nabi, ya, dan pada masa Nabi, ya. Itu kemudian beliau bukukan dalam sebuah buku yang bernama As-Sadiqah, gitu ya. Jadi bukunya itu, kalau buku istilahnya Sakhifah. Jadi As-Sakhifah As-Sadiqah, gitu ya. Itu buku hadis pertama dalam Islam. Dan itu seluruhnya nanti akan masuk dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Jadi tuduhan bahwa hadis tidak pernah ditulis pada masa Nabi itu tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Memang terkadang, ya, kelompok-kelompok ini ketika menyampaikan argumentasi itu kalau yang membaca tidak jeli akan terkecoh. Seperti yang tadi disebutkan, yaitu Mahmud Abu Rayah dalam kitabnya Adwa'un ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah, itu memberikan argumen bahwa hadis itu memang enggak perlu dipakai. Buktinya bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu punya tulisan-tulisan hadis dan kemudian tulisan itu dibakar. Ya, ini riwayat ini atau sumber ini tersebut dalam kitab Tazkiratul Hufaz namanya, karya Imam Az-Zahabi. Nah, dengan memberikan argumen seperti ini, itu pembaca bisa terkecoh. Iya, kalau gitu ya, Abu Bakar pernah bakar tulisan-tulisan hadis ya. Ya. Kalau memang akan dipakai, mungkin nggak akan dibakar. Ternyata telah diteliti apa? Riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar pernah membakar tulisan-tulisan hadis itu adalah riwayat yang lemah sekali, tidak dapat dijadikan sebagai argumen. Tapi oleh Abu Rayah, penjelasan dari Az-Zahabi yang menyatakan riwayat ini lemah itu nggak ditulis. Dia nukil aja riwayat ini sepenuhnya, kemudian komentar Az-Zahabi tidak dicantumkan, sehingga orang yang membaca terkecoh.
Makanya membaca itu jangan satu buku. Lihat rujukan aslinya. Ternyata oleh Az-Zahabi mengatakan riwayat ini lemah. Tapi Abu Royah sengaja tidak mencantumkan ucapan Az-Zahabi untuk apa? Untuk mengecoh pembaca. Nah, yang menarik itu, tadi ada yang bertanya ya, apakah Anda yakin bahwa paham-paham sesat ini suatu saat akan hilang dari Indonesia? Saya malah sebaliknya, semakin hari mungkin malah semakin banyak itu. Tapi masalahnya bukan yakin atau enggak yakin, kita ini kewajiban ya untuk menyampaikan yang benar, titik, sudah itu. Nanti mau berkembang sampai 1000 atau hilang itu bukan urusan kita, sudah itu. Kita wajib, termasuk barangkali acara ini dalam rangka menyampaikan yang benar itu benar, yang salah, yang batil itu batil. Bukan demikian, nanti orang yakin, apa nanti aliran dengan demikian habis, ya mudah-mudahan kalau bisa demikian, tapi kalau enggak, kita udah lepas dari kewajiban. Ya, mungkin ada pertanyaan, ngapain Pak capek-capek? Nanti kalau malah tambah banyak gitu kan. Loh, masalahnya kita punya kewajiban kepada Allah untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita nggak mau menyampaikan, kita yang akan digebukin oleh Allah nanti itu. Makanya MUI menyampaikan fatwa aliran ini sesat, aliran ini sesat, itu semata-mata karena bukan MUI saja, ulama juga demikian. Semuanya itu yang punya komitmen terhadap agama Islam karena takut kepada Allah. Nanti di akhirat bagaimana kalau ini nggak disebutkan, nggak dijelaskan, kita akan digebukin oleh Allah gitu kan. Ya daripada digebukin oleh Allah, gebukin oleh manusia nggak apa-apa itu. Ya. Kalau cuma dibilang tolol dan konyol aja nggak apa-apa daripada nanti jeblongkan di neraka gitu. Nah, jadi itu masalahnya, bukan masalah akan habis atau tidak. Setan itu jam terbangnya itu, iblis itu udah panjang sekali dan pengalaman sekali cara menyesatkan orang itu. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang iblis itu nggak pernah mati dan goda manusia terus. Maka semuanya digoda, yang senang judi suruh judi, yang senang ya korupsi disuruh diajak korupsi. Tapi yang senang ngaji diajak ngaji oleh iblis itu. Makanya sekarang banyak pengajian-pengajian yang mesatkan itu kan, itu provokatornya iblis itu. Ya. Ya, jadi jangan mikirkan nanti akan habis atau tidak, nggak usah. Yang penting sekarang apa yang kita lakukan, itu loh masalahnya itu. Ya tentu kita berdoa mudah-mudahan habis. Yang paling tidak kan begini, ada ayat yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ya dengan demikian kita akan membentengi keluarga kita, membentengi diri kita, membentengi teman-teman kita supaya tidak, katakanlah misalnya oke lah yang udah sesat biar sesat, tapi yang belum kan jangan sampai, kalau bisa begitu, kalau itu minimalnya gitu kan. Yang sesat sudahlah biar sesat, ya sudah yang sesat, tapi yang belum jangan gitu kan. Nah itu barangkali yang dapat kami sampaikan ya. Nanti secara rinci yang lebih tentang perkembangan di Indonesia mungkin Pak Amin lebih tahu seperti itu. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Mu'min Cilacap, yang mana banyak membagikan buku-buku gratis yang tanpa hadis itu. Perlu saya jelaskan bahwa dalam proposal mereka itu mempunyai pesantren yang tiangnya 310. Jadi pesantren itu 310 tiang. Brosurnya ada di kantor, saya simpan sebagai bahan bukti. Itu dari tahun 99 udah begitu brosur itu. Tanggal 31 Oktober 2003 saya ke sana itu, ke Cilacap itu. Ke tempat itu. Binangun itu. Waktu saya ajak teman-teman di Cilacap, Pak, kita baru 2 hari yang lalu ke sana, enggak ada pesantrennya. Percaya deh Pak, enggak ada, kita 2 hari yang lalu. Saya ini kepala lembaga penelitian dan pengkajian Islam. Saya berusaha, jangan katanya. Bukan enggak percaya sama antum sekalian,
tapi saya ingin melihat